jangan merasa kita ini sudah tenang. Jangan kita merasa kita ini sudah aman. Jadi kita harus melihat petunjuk. Kita harus memeriksakan diri kita ke dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada petunjuk. Karena di dalam firman Tuhan inilah ada garis jalan-jalan yang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita tidak mengikuti petunjuk seturut dengan Alkitab, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Umpama saja Bapak Saudaraku, jika kita berjalan-jalan ke ke Batam, jika kita tidak melakukan dengan petunjuk, bagaimana bisa kita sampai? Misalnya jika kita bikin ada petunjuk ke Batam itu harus naik pesawat. Jadi di Batam itu harus ada surat yang kita pegang. Di manakah yang kita tuju itu? Jika kita hanya tuju itu, kita berpikiran kita ke Batam pasti jumpa dengan saudara saya, kita berpikir itu tidak akan jumpa karena kota Batam luas. Kita tidak tahu jalannya, kita tidak tahu seluk-beluk kota Batam. Jika tidak ada surat yang kita pegang, jika kita tidak ada petunjuk, jika kita tidak mengerti jalannya, tentu kita tidak bisa sampai sana. Jika kita hanya berjalan saja dengan kaki kita, itu pasti tidak akan sampai. Kenapa? Karena kota Batam jauh. Karena kota Batam itu harus naik pesawat. Jadi jika kita tidak mengikuti petunjuk kota Batam harus naik pesawat, kita tidak akan ketemu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga seringkali kita tidak melakukan seturut dengan petunjuk. Kita menganggap itu kota kehidupan yang kekal itu bisa dapat begitu saja tanpa ada petunjuk, tanpa ada surat, tanpa ada menjalani sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi kita menganggap itu gampang. Karena apa? Karena kita tidak mau melihat bagaimana cara-caranya, bagaimana petunjuk seturut dengan Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidaklah gampang. Jadi supaya seperti seperti kita mendapatkan pegawai negeri, itu tidaklah gampang. Jadi jika kita menghayalkan saja, ketika kita ingin mau menjadi pegawai negeri, jika saya lamar kantor sana, saya pasti mendapatkan menjadi pegawai negeri. Itu bayangan kita. Padahal mendapatkan pekerjaan itu tidaklah gampang. Ada persyaratannya ada, ujiannya ada. Jadi harus kita melengkapi persyaratannya, melengkapi seturut dengan apa yang tertulis menurut aturannya. Jadi tidak bisa kita melamar sudah pasti masuk menjadi pegawai, tidak bisa. Kenapa? Karena ada aturan, ada syaratnya. Jadi begitulah kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, ada yang harus kita isi, ada harus yang kita lakukan, ada yang harus kita turuti seturut dengan persyaratan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi tidak cukup hanya percaya saja. Sama seperti pegawai negeri tadi, percaya saya pasti menjadi pegawai negeri, itu tidak akan dapat. Makanya banyak orang jadi jalan-jalan di pasar sana karena dia menganggap mendapatkan pegawai itu gampang, sehingga dia stres. Karena apa? Karena cita-citanya dia sudah menjadi pegawai, ternyata tidak bisa, tidak dapatkannya. Jadi karena selama ini menganggap dia menjadi pegawai itu gampang. Jadi sama juga ibaratkan tadi Bapak Saudaraku, kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, menjadi penghuni kerajaan surga itu tidaklah seperti apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena bayangkan manusia asal percaya saja pasti selamat. Berarti sangatlah gampangan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, tidaklah firman Tuhan mengatakan kepada kita banyak orang datang, sedikit yang terpilih.
Berarti semua yang datang itu sudahlah terpilih. Kenapa? Karena ya sesuai dengan hati manusia, asal percaya saja sudah selamat, asal Kristen sudah selamat. Nah, jadi itu pasti banyak, tidak sedikit. Berarti Alkitab ini sudah salah, berarti Alkitab ini tidak benar. Jika seperti apa yang kita katakan, asal percaya saja sudah selamat. Nah, jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada laptop, harus kita kembali kepada petunjuk, harus kita kembali kepada surat Kristus. Itu adalah jalan kebenaran. Jadi jika kita hanya mengikuti seturut dengan kehendak kita, itu belumlah jaminan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambut lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana seperti anak muda tadi sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan aturan-aturan Tuhan dia sudah lakukan. Bahkan dia tadi kita melihat, sayangilah orang tuamu. Dia sudah menyayanginya. Tapi dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dia hanya taat kepada peraturan. Tentu di sini tadi katakannya tidak layak. Sehingga anak muda kaya itu murung, sehingga dia berbalik. Kenapa? Karena hartanya banyak. Tidak mau menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi di sini kita melihat tadi Bapak Saudaraku, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa dia mengatakan seperti itu, Saudaraku? Karena orang kaya menganggap semua itu gampang. Semuanya gampang. Nah, makanya ada pepatah di dalam dunia ini, duitlah mengatur negarawan. Nah, jadi itu. Jadi makanya beda aturan manusia dengan aturan Tuhan. Kalau aturan manusia, duitlah mengatur negarawan. Kalau ada uang semuanya bisa. Itu menurut manusia. Tapi menurut Tuhan bukanlah uang segalanya. Bukan kita tidak perlu uang, karena kita masih hidup dalam dunia tentu kita perlu uang. Tapi bukanlah uang segalanya. Nah, jadi inilah membuat kita kadang-kadang kita itu jauh dari kebenaran firman Tuhan karena kita mencari uang. Uanglah segalanya. Karena pepatah dunia mengatakan uanglah segalanya, uang mengatur dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita mengejar namanya itu uang. Karena uang itu bisa mengatur semuanya. Bahkan dalam gereja semua bisa diatur karena uang. Nah, jadi itu hal-hal tentang dunia. Walaupun kita bisa mengatur tentang hal-hal gereja, tentang ibadah dan sebagainya, itu hanya sekadar dalam dunia. Bukan itu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Mendapatkan kehidupan yang kekal itu hanya menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Enggak laku uang kita itu. Walaupun kita menyumbang ke gereja itu, bahkan kita membangun gereja, bahkan kita menyumbangkan satu gereja dengan isinya semua, itu tidak berlaku mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Tuhan itu mau diri kita serahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi banyak saat ini orang-orang kaya menyerahkan hartanya. Menyerahkan hartanya sehingga gereja memuja dia. Gereja mengikuti peraturan-peraturan yang menyumbang itu. Karena apa? Karena dia baik menurut manusia. Kenapa? Karena dia membangun gereja, memberikan gereja. Itu sangat luar biasanya kebaikannya itu menurut manusia. Tapi kebaikannya itu belum tentu baik menurut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu mau hatinya, dirinya yang persembahkan untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, karena sini dikatakan lebih mudah seorang lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah sama seperti pikiran-pikiran manusia. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin bagi Allah, tidak mungkin bagi manusia. Jadi ini semua saudaraku, itu kita yang menentukannya. Kita menentukannya, kita mengikuti siapa. Apakah kita mengikuti aturan-aturan manusia, apakah kita mengikuti aturan-aturan dunia. Nah, jadi itu harus kita tahu apa posisi kita, apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang godaan itu banyak. Seperti saat ini pagi ini juga banyak godaan. Nah, jadi kita tahu di sini kita menyampaikan firman Tuhan, tapi godaan itu banyak. Nah, itulah memang setan itu liciknya untuk menggoda kita supaya kita itu jangan fokus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, jadi Bapak Saudaraku, itulah supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan itu. Tidaklah segampang apa yang kita pikirkan. Tantangan, godaan, masalah itu banyak. Nah, seperti kita melihat saat pagi ini. Nah, kita menyampaikan firman Tuhan, banyak suara-suara yang kita dengar menghambati supaya kita jangan fokus. Itu buktinya tantangan. Itu bukti tantangan yang kita hadapi. Nah, jadi tidak gampang, tidak sama seperti apa kata manusia, percaya saja pasti selamat. Nah, jadi sangatlah sukar untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Jadi kita itu harus mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan supaya kita ini jangan nanti dibobokkan oleh aturan-aturan dunia. Kita melihat bagaimana Matius 22 ini. Kita melihat di Matius 22. Matius 22 ini kita melihat di mana ayat 12 kita melihat Bapak Saudaraku, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat ada teguran. Nah, teguran mendapatkan menjalankan kebenaran firman Tuhan ini seperti orang yang mendatangi pesta. Nah, di sini hanya ditegur. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Jadi banyak saat ini kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, datang kita ke gereja tapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu tidak artinya kita tidak memakai pakaian pesta. Artinya pakaian tadi itu adalah diri kita ini. Jadi sering kali kita datang ke gereja tidak memakai pakaian pesta. Pakaian kita itu pakaian duniawi. Jadi sebetulnya pakaian kita ke gereja itu adalah hati kita. Pakaian kita itu haruslah siap untuk menuruti firman Tuhan. Itulah artinya pakaian kita. Jadi banyak kita ini hanya pakaian dunia. Pakaian dunia. Jadi Bapak Saudaraku, bukannya Tuhan memandang pakaian dunia. Bukannya pakaian baju kita mesti nyentring, sepatu kita mengkilap, pasti kita anting-anting kita satu on. Bukan itu. Bukan perhiasan kita, bukan baju kita, bukannya sepatu kita mengkilap, bukan itu. Tapi Tuhan itu mau hati kita. Itulah namanya pakaian pesta. Berarti itu pakaian kita gereja itu bukanlah pakaian dari luar, tapi pakaian adalah pakaian hati kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Betapa ngerinya Bapak Saudaraku jika kita tidak memakai pakaian pesta. Jika kita tidak mau
mengubah hati kita ini. Jangan kita hanya memakai pakaian dari luar yang kelihatan, tapi Tuhan itu mau pakaian kita itu seturut dengan pakaian yang dikehendaki Tuhan. Jadi sini katanya tadi kepada orang ini tadi, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah ngeri. Nah, jadi tidaklah segampang apa yang kita pikirkan, asal percaya saja. Jadi Bapak Saudaraku, semua yang hidup dalam dunia ini pasti percaya. Tapi percaya kepada siapa? Nah, jadi ini adalah satu ketetapan manusia yang hidup dalam dunia pasti percaya. Tapi kuncinya percaya kepada siapa. Nah, jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita menyadarinya. Jangan kita mengatakan asal percaya saja, asal ke gereja saja. Jadi banyak orang ke gereja belum tentu beri hatinya kepada Tuhan. Belum tentu dia melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Tapi dia datang ke gereja ada tujuan dan ada maksud yang tertentu. Jadi dalam ke gereja itu saudaraku banyak macamnya. Sama kita seperti kita menanggok, menjala, menjaring. Jadi dalam menjaring itu saudaraku banyak. Semua masuk ke dalam jaring. Karena namanya jaring. Namanya juga tanggok. Tanggok begitu semua dalam dalam jala itu, dalam tanggok itu semua masuk. Sampah, batu, ular, apa yang ada dalam air itu semua masuk karena namanya tanggok. Jadi gereja itu adalah tanggok, saudaraku. Jadi bukannya semua dalam gereja itu sudah sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena situ banyak tujuannya. Banyak ya supaya saya mendapatkan jodoh. Ada juga berpikiran supaya saya datang ke gereja supaya saya dapat pekerjaan. Ada juga saya datang ke gereja supaya dosa saya diampuni. Ada juga datang ke gereja supaya saya tidak ketahuan saya itu melakukan kelakuan kejahatan, supaya orang melihat saya itu, supaya saya orang-orang alim, supaya orang melihat saya itu orang-orang patuh. Tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Nah, jadi Tuhan itu mau pertobatan. Artinya bertobat itu bukannya orang jahat menjadi orang baik. Karena jika orang jahat menjadi orang baik, itu pertobatan seturut dengan aturan manusia. Dulunya peminum, sekarang tidak, itu sudah baik menurut manusia. Dulunya pencuri, sekarang sudah tidak mencuri, itu sudah baik menurut manusia. Dulunya pembunuh, sekarang tidak pembunuh, itu sudah baik menurut manusia. Tapi baik menurut Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu baik menurut Tuhan. Itu namanya bertobat. Jadi tidaklah tadi seperti dia selama ini merokok jadi tidak merokok, itu bukanlah bertobat menurut Alkitab. Itu adalah bertobat menurut manusia. Betul, manusia memang dulu dia merokok jadi tidak merokok, itu sudah bertobat, tidak merokok lagi. Itu menurut manusia. Tapi menurut firman Tuhan bukanlah hal-hal tentang lahiriah, tapi Tuhan mau adalah tentang rohania. Bertobat kembali kepada firman Tuhan, melakukan taat dan setia, itu artinya bertobat. Jadi makanya Bapak Saudaraku sangatlah sukar, karena di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, jelas tadi katakan kepada kita tadi, di mana sini tadi hukuman yang kita terima, di mana saat ayat 13 tadi kepada kita. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi Bapak Saudaraku jelas, bukan semua yang ke gereja itu selamat. Bukan semua yang percaya itu selamat. Yang selamat itu taat dan setia. Jadi karena apa? Karena orang percaya itu, setan-setan juga percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Setan itu percaya bahwa Tuhan itu
sangatlah dahsyat, tapi tidak taat kepada Tuhan. Dia membangkang, dia membuat kebenaran diri sendiri, itu setan. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jangan kita hanya percaya, setan juga percaya. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang sedikit ini saat ini yang menonton video ini, yang membuka hatinya melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin kita sedikit, kita sudah di dalamnya. Jadi Bapak Saudaraku, bukalah hati kita, lakukanlah seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita itu mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jika kita tidak membuka hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, siapakah yang kita ikuti? Apakah pernah Tuhan jumpa kepada kita, anakku, begini, kamu sudah dijamin? Tentu satupun manusia tidak pernah jumpa langsung bersama Tuhan. Jadi kita jumpa langsung Allah melalui firman-Nya. Tuhan berkata-kata kepada kita adalah melalui firman-Nya, melalui katanya. Jadi tidak dapat kita dengar suara dari sorga, oh anakku, kamu harus begini. Tidak. Tapi kita melalui firman-Nya. Jika kita membaca firman Tuhan ini, dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Di situ kita akan mendapatkannya. Di situ kita akan dibukakan, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah sukar jika kita hanya mengandalkan logika kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan otak kita, sangatlah sukar. Makanya kita melihat Bapak Saudaraku, ahli-ahli Taurat, kita melihat juga orang-orang Farisi, dia begitu pintar, begitu dia luar biasa, tapi tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, engkau haruslah melebihi dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi Bapak Saudaraku, sedangkan dengan ahli-ahli Taurat saja kita tidak sanggup, Bapak Saudaraku. Jadi bagaimana kita bisa melebihi dari itu? Jadi Tuhan mengatakan kita harus melebihi dari ahli Taurat. Nah, jadi Bapak Saudaraku, sangatlah sukar. Jadi jangan kita ini bobokkan dunia ini. Dunia mengatakan, udahlah, tenanglah, kamu kan sudah diselamatkan. Bukan asal kegigihanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena usahamu, tapi kamu karena kasih karunia. Kamu sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Sehingga kita tidak bertobat, saudaraku. Kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tidak ada pembaruan. Kenapa? Karena diberi dengan cuma-cuma. Nah, jadi seperti Bapak Saudaraku, seperti pemberian pemberian dana sosial. Dana sosial itu tidak melihat siapakah yang dapat atau tidak, semuanya dapat. Karenanya namanya juga dana sosial. Nah, jadi tidak sama seperti itu. Nah, jadi kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini tidaklah sama seperti dana sosial semua dapat. Tidak. Tapi ini harus ada tanda. Harus ada tanda. Jadi yang mendapatkannya itu yang sudah mendapatkan tanda. Nah, jadi tidaklah segampang apa yang kata manusia, cukup percaya saja. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada firman Tuhan, supaya kita itu benar-benar mendapatkan janji Tuhan itu adalah mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Jika kita hanya mengikuti apa kata orang, tentu tidak jelas, masih samar-samar. Karena kata orang, satu bisa menjadi 100. Itu karena kata demi kata. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kebenaran, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Jadi jika kita hanya mendengarkan perkata orang, kata orang tadinya 1 menjadi 2. Sama seperti kita dengar dan lihat sering, asal percaya saja, itu kata orang. Nah, tapi jika kata Alkitab, kerjakanlah keselamatanmu.
itu kata Alkitab. Berarti tidak cukup asal percaya saja. Jadi kalau jika dengar kata orang tadi asal percaya saja, tadi tidak perlu lagi kita kerjakan keselamatan kita. Kita sudah enjoy, kerjakanlah kerjaan kita. Kita sudah selamat, sudah dapat tiket. Jadi tidak lagi kita bimbang. Kenapa? Karena kita dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itu aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jaminannya adalah jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Itu jaminan, itulah tiket. Firman Tuhan inilah tiket itu, Saudaraku. Jadi jika kita melakukannya taat dan setia, tentu kita sudah dapat tiket. Di mana katanya di Efesus 1 ayat 13, firman kebenaran. Jadi situ karena dimateraikan Roh Kudus. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Itulah materai tadi, Saudaraku. Itulah tiket tadi, Saudaraku. Kita dijamin. Jadi menjamin itu tidaklah bisa manusia, tidaklah bisa hamba Tuhan, tidaklah bisa gereja Tuhan yang menjamin kita. Hanya Roh Kuduslah yang menjamin kita. Hanya Roh Tuhanlah yang menjamin kita, seturut dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan, share kepada teman-teman kita, saudaraku, keluarga kita, supaya keluarga kita juga bisa mendapatkan firman-firman kebenaran ini. Karena saat ini sudah sukar kita melakukan kebenaran firman Tuhan karena aturan-aturan dunia. Tapi jika kita membagi, menyer Alkitab firman Tuhan, renungan pagi kita ini kepada saudara-saudara kita, bisa sambil bekerja, sambil mengerjakan pekerjaannya, dia bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, sehingga terbuka hati kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidaklah hanya mendengar apa kata orang, tapi mau kembali kepada Alkitab. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.